Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah masuk ke pertemuan 6 di mata kuliah Pelayanan Farmasi dan Zoomedikasi. Di hari ini kita akan membahas tentang pengenalan gangguan depresif, kemudian tata laksana pelayanan farmasi pada penderita gangguan depresif, dan ada studi kasus. Untuk pendahuluan, gangguan depresif ini banyak terjadi ya 50% pada usia produktif, yaitu dari 20 sampai 50 tahun. Prevalensinya itu ada 3 sampai 8% dan didominasi oleh wanita. Seseorang terpicu dengan gangguan depresif ini akibat adanya tekanan, daya tahan mental diri dari lingkungan, kemudian akibat dari gangguan neurotransmitter di otak dan faktor genetis. Untuk gejalanya ada kelelahan, terus merasa lamban, insomnia, sedih murung, dan lain sebagainya. Untuk definisi sendiri dari gangguan depresif itu adalah gangguan psikiatri yang menonjolkan mood sebagai akar masalah. Jadi ada yang dinamakan episode depresif, kemudian gangguan distimik, gangguan depresi mayor, gangguan depresi unipolar, dan bipolar. Nah, merupakan gangguan medik serius menyangkut kinerja otak. Untuk epidemiologinya, itu tadi ya rata-rata dimulai dari usia produktif, pada usia 15 sampai 30 tahun itu dimulai, sampai 50 tahun. Kemudian epidemiologi tidak tergantung ras atau sosioekonomi, jadi bisa terjadi sama siapa saja, ya. Kemudian perempuan mempunyai kecenderungan 2 kali lebih besar daripada laki-laki, ya, bisa mengakibatkan efek hormonal juga, baby blues syndrome. Karena mungkin kita tahu ya, kalau perempuan itu selalu apa-apa dibawa pikiran. Kalau laki kan biasanya ya udah, dia pakai punya logika gitu, kalau perempuan lebih ke perasaan mikirnya itu. Kemudian nafsa dan alkohol ini juga menjadi, pengaruh karena dia ada substansi kimia tertentu yang bisa mempengaruhi fungsi otak. Bisa mengganggu proses, berpikir, kemudian perasaannya, sampai perilakunya. Untuk etiologi, ini penyebabnya adalah gangguan dari neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu kan banyak ya, salah satunya tuh ada norepinefrin atau biasa disingkat NE, kemudian serotonin itu 5-HT1, dan dopamin. Jadi ada kekurangan di 3 neurotransmitter ini, sehingga menyebabkan tubuh itu menerima komunikasi secara salah dalam pikiran. Bisa terjadi kekurangan dan kelebihan ya. Nah, terapi farmakologi memperbaiki kerja neurotransmitter tersebut. Secara genetik, depresi mayor dan bipolar itu bisa diturunkan apabila misal dia anak kembar gitu ya, atau hubungan saudara, ini bisa ditularkan. Kemudian menurut Freud, kehilangan depresi ini bisa terjadi dari kehilangan objek yang dicintai, kemudian dari hubungan, relasi, dan sakit kronis. Bahkan krisis keluarga itu dapat sebagai pemicu episode gangguan depresif. Karena keluarga itu adalah orang terdekat kita ya. Kemudian selain itu, gangguan depresi dapat diakibatkan oleh beberapa obat. Nah, obat-obat yang menginduksi gangguan depresif itu ada obat kardiovaskular, obat sistem saraf pusat, kemudian hormonal, dan lain-lain. Untuk patofisiologinya di sini saya sudah sematkan ya, link untuk lihat bagaimana sih proses terjadinya depresi itu. Ini bisa ditonton di sini ya. Kemudian dampak dari gangguan depresif itu terganggunya kehidupan sosial ekonomi, produktivitas menurun. Jelas ya, jadi dia akan menarik diri dari lingkungannya sehingga dia tidak produktif. Kemudian penderita gangguan depresif tidak mendapatkan pengobatan tepat karena yang pertama gejalanya tidak terkendali. Ya, biasanya dianggap ringan. Kemudian penderita dianggap orang malas, lemah, manja,
sehingga tidak dibawa ke pelayanan kesehatan. Biasanya keluarga ini nggak tahu kalau sebenarnya dia depresi, taunya dia malas, karena mungkin kurang komunikasi ya dalam keluarga. Jadi dianggapnya dia malas, padahal dia punya masalah yang mengakibatkan dia depresi. Kemudian stigma masyarakat bahwa kalau adanya gangguan depresif ini adalah gangguan jiwa. Itu salah ya. Jadi sebenarnya gangguan depresif itu bisa kita selamatkan sebelum dia lebih parah. Penderita tidak berdaya untuk mencapai layanan kesehatan. Jadi biasanya malu kalau zaman sekarang itu, misalnya kita sendiri ya, kita harus sadar sama apa yang terjadi di tubuh kita, di pikiran kita. Misalnya kita tahu ini nggak beres, kita harus sadar untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Dimulai dari kita sendiri, baru kita aware ke orang lain. Kemudian tanda-tanda orang depresi itu adalah pola tidur abnormal, sering gelisah, dan mimpi buruk. Kemudian sulit berkonsentrasi, selalu khawatir, mudah tersinggung dan cemas, aktivitas yang tadinya disenangi makin lama dihentikan, dan rasa malas di pagi hari. Biasanya orang-orang depresi ini ya, saking malesnya itu dia bisa loh sampai nggak mandi 1 minggu itu bisa. Jadi dia kerjanya di kamar, diem diri, nggak mandi, keluar tuh cuman makan doang, makan sama mungkin BAK, BAB gitu ya. Tapi dia nggak mandi, nggak peduli sama dirinya, gitu. Nah ini udah abnormal ya kalau udah males seperti itu, nggak mandi sampai seminggu itu kan, abnormal banget. Biasanya kalau kita maksimal nggak mandi ya sehari, 2 hari gitu kan ya. Itu aja udah termasuk jorok ya. Kalau yang udah 1 minggu itu udah abnormal banget. Nah, ini adalah gejala depresi, efek utama, jadi di sini depresi itu ada 2 ya, ada gejala utama dan gejala lainnya. Nah, gejala-gejala ini itu nantinya akan, dipertimbangkan untuk menilai episode dari keparahan depresi itu. Jadi misalnya gejala utama ini semuanya terjadi gitu ya atau teralami, itu pasti nanti akan ditanya oleh psikiaternya. Yang pertama adalah gejala utamanya itu adalah afek depresif. Afek depresif ini maksudnya adalah dia itu mempunyai kecenderungan untuk murung itu lebih banyak. Jadi murung, sedih gitu ya, itu afek depresif. Kemudian anhedonia atau hilangnya minat dan rasa gembira. Jadi dia kayak nggak minat aja ngapa-ngapain gitu ya. Diem aja, tidur aja, nggak ada kegiatan lain. Kemudian energi yang berkurang, sehingga pasien menjadi mudah lelah dan aktivitasnya berkurang. Kemudian gejala lainnya itu ada berkurangnya perhatian, konsentrasi, kemudian kurangnya percaya diri, adanya gagasan rasa bersalah, jadi merasa tidak berguna gitu ya hidupnya. Kemudian pesimis, nggak ada bayangan lagi di masa depan gitu. Kemudian ada ide atau upaya untuk membahayakan diri atau bunuh diri. Nah, ide-ide ini tercetus ketika depresi itu udah, eee, akut gitu ya, udah, mentok depresinya. Dia merasa nggak ada gunanya lagi di dunia ini, nggak ada masa depan, jadi dia merasa lebih baik bunuh diri. Kemudian gangguan tidur dan berkurangnya nafsu makan. Kemudian ini adalah tipe dari gangguan depresif, ada akut. Akut itu dia, cirinya berulang. Nah, ini yang dinamakan gangguan episode depresif. Kemudian ada yang kronik, ini hampir sepanjang waktu dan menetap sedikitnya selama 2 tahun, atau kita sebut dengan distimia. Lama ya dia, 2 tahun, menetap gitu. Kalau akut itu dia berulang. Jadi kambuh lagi. Nah, itu episode depresi. Ini adalah, apa namanya, tingkatan episode depresi dari ringan sampai berat
dengan gejala psikotik. Yang pertama ringan itu apabila ada 2 gejala utama yang tadi, ditambah 2 gejala yang lain, dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu. Itu masih dikatakan ringan. Kalau depresi sedang itu 2 gejala utama ditambah 3 gejala lain dan lebih dari 2 minggu terjadinya. Kemudian depresif berat itu 3 gejala utama ditambah 4 gejala lain lebih dari 2 minggu, dan jika gejala amat berat atau awitannya cepat, awitannya itu maksudnya awalannya itu loh. Jadi, proses awal itu langsung cepat gitu dia. Kemudian diagnosis boleh ditegakkan meski kurang dari 2 minggu. Kemudian episode depresif berat dengan gejala psikotik, itu episode depresif berat ditambah waham, halusinasi, atau stupor depresif. Jadi dia itu udah mulai halu, pikirannya tuh udah terganggu gitu ya. Nah, ini adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu sama aja dengan gangguan mania dan depresif. Artinya apa? Adanya mood swing di situ ya. Kalau depresif tadi kan murung ya, lebih ke sedih, murung. Kalau mania itu sangat gembira. Jadi tiba-tiba pasien tersebut, kalau pasien bipolar itu tiba-tiba bisa jadi sangat sedih, tiba-tiba ya, nggak ada penyebabnya. Bisa-bisa juga bisa sangat gembira gitu. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba gembira. Mood swing-nya parah. Nah, itu nanti, dapat menjadi salah satu perilaku yang merusak dirinya sendiri. Gejala episode depresif itu murung sedih, hilang minat ya, anhedonia atau kelelahan yang tadi. Kalau mania itu dia sangat gembira. Jadi orang bipolar ini nggak boleh merasa terlalu sedih, juga dia nggak boleh merasa terlalu gembira. Nah, sering disertai gejala psikologi itu yang tadi misalnya merasa bersalah, kemudian ada ide untuk bunuh diri, agitasi atau mengamuk, dan gangguan makan atau tidur. Nah, apa nih bedanya depresi sama bipolar? Kalau seseorang yang depresi, itu dia keadaannya terus-menerus sedih. Kalau bipolar itu bisa sedih dan bisa senang, itu bergantian. Bedanya di situ ya. Nah, untuk terapinya apa? Yang pertama kita akan membahas terapi non-farmakologi dulu. Jadi untuk non-farmakologi di sini bisa di terapi fisik atau terapi perubahan perilaku. Kalau terapi fisik ini bisa pakai elektrokonvulsif terapi atau ECT. Jadi dia itu melewatkan arus listrik ke otak digunakan dalam kasus depresif berat. Ya, misalnya ini ada yang mempunyai resiko bunuh diri besar dan respon dengan terapi antidepresannya itu kurang baik. Jadi bisa di elektrokonvulsif terapi. Jadi dipasang listrik gitu ya, aliran listrik di kepalanya. ECT ini dapat menurunkan resiko bunuh diri dan lama rawat di RS lebih pendek. Tapi banyak yang dikontraindikasikan untuk ECT ini. Dari usia yang kurang dari 15 tahun, kemudian dia masih sekolah, riwayat kejang, psikosis kronik, kondisi fisik kurang baik, bumil, epilepsi, TBC, tekanan intrakranial tinggi, kemudian kelainan infak miokard. Ini nggak boleh di ECT. Karena ECT sendiri itu ESO-nya banyak ya, ESO-nya tinggi efek sampingnya. Nah, kemudian psikoterapi ini juga bisa ya, lebih ke perubahan perilaku pasien. Biasanya digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan dan mencegah kambuhnya gangguan psikologi. Kemudian diberikan secara individu, kelompok, bisa face to face dengan psikolog atau berkelompok, atau mungkin dengan pasangan yang disesuaikan dengan gangguan psikologik yang mendasarinya. Kalau di luar negeri saya pernah baca ya, ada bahkan dia sampai menjadi suami istri, sampai berjodoh di situ. Jadi seperti ada kelompok dan ada nanti
psikolognya yang memilihkan, oh dia ini contoh cocoknya di kelompok atau di pasangan gitu ya. Kalau pasangan tuh cuma 2 orang. Nah, waktu itu ada yang dikelompokkan 2 orang, cowok cewek gitu ya, dengan masalah yang depresi yang, berbeda. Jadi yang satunya itu depresi karena kecanduan alkohol, yang satu depresi karena dia kecanduan narkoba, cowok cewek. Dan akhirnya mereka, ketika sharing gitu ya dan pengen sembuh, mereka berdua tuh pengen sembuh. Nah, akhirnya mereka support each other. Jadi, saling support. Akhirnya mereka sembuh dan malah menikah, seperti itu. Jadi butuh dorongan, apa ya, dorongan dorongan emosional dari yang lain, dari sekitar. Kemudian dilakukan dengan memberikan kehangatan, empati, pengertian, dan optimisme. Ini yang dilakukan oleh psikolog untuk membantu pasiennya ketika depresi. Kemudian dalam, terapi farmakoterapinya, di sini ada 3 fase pengobatan gangguan depresif. Kalau dia masuk ke dalam fase akut, maka tujuan farmakoterapi adalah untuk meredakan gejalanya. Kalau dia fase lanjutan, maka mencegah relapse. Jadi jangan sampai, berulang. Kemudian apabila dia ke fase pemeliharaan, maka tujuannya adalah mencegah rekuren atau kekambuhan. Ini adalah terapi farmakologi. Jadi antidepresan di sini itu adalah masuk ke golongan psikofarma. Psikofarma itu banyak ya, ada yang misalnya obat skizofrenia, itu juga termasuk ke psikofarma, pokoknya yang gangguan-gangguan jiwa itu masuknya ke psikofarma. Nah, antidepresan ini adalah salah satu dari psikofarma tersebut. Nah, macamnya ada banyak, ada antidepresan trisiklik atau disingkat TCA, kemudian antidepresan tetrasiklik, ada SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, kemudian SNRI, Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor, dan MAOI atau monoamin oksidase inhibitor. Ini adalah algoritma terapinya. Jadi yang digunakan untuk memilihkan obat. Jadi yang pertama pasien depresi secara fisik sehat tanpa ada kontraindikasi terhadap antidepresan. Untuk lini pertamanya, first line-nya itu ada SSRI, dipilih tergantung beberapa faktor. Yang pertama tuh SSRI. Kemudian apabila dia terapinya gagal atau tidak ada respon, kemudian dipastikan dulu, jangan langsung diganti obatnya, tapi dipastikan dulu pasiennya patuh nggak dalam pengobatan. Kalau memang patuh dan memang tidak berefek, maka bisa diganti dengan alternatif yang lain. Misalnya SSRI yang lain gitu ya, misalnya ini dipilihnya fluoxetine gitu, maka bisa dipilih macam yang lain selain fluoxetine. Kemudian bisa juga langsung diganti dengan antidepresan non-SSRI. Misalnya udah dia terapi gagal, maka diganti lagi ya. Karena kan antidepresan ada banyak, jadi diganti yang lain. Kemudian apabila dia itu mengalami respon parsial, maka pertimbangkan terapi antidepresan non-SSRI, bisa litium, bisa hormon tiroid, atau atipikal antipsikotik. Apabila dia sembuh total, maka kita harus monitoring ya, 4 atau 9 bulan untuk terapi lanjutan. Jadi langsung ke terapi lanjutan. Jika perlu, 12-36 bulan untuk terapi pemeliharaan. Kemudian apabila dia itu menunjukkan respon parsial di ketika awal penggunaan first line, maka pertimbangkan terapi antidepresan non-SSRI atau diganti dengan alternatif lain. Kemudian apabila dia sembuh total, langsung dijaga, dimonitoring 4-9 bulan terapi lanjutan, dan kemudian jika perlu 12-36 bulan untuk terapi pemeliharaan.
Apabila yang respon parsial ini gagal gitu, maka diganti obatnya. Kalau respon parsial lagi, pertimbangkan terapi yang lain. Kalau sembuh, dia di maintenance. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas antidepresan yang lain selain SSRI. Itu ada antidepresan trisiklik atau TCA. Jadi obat TCA ini mekanisme kerjanya adalah menghambat pengambilan kembali amin biogenik seperti serotonin. Ini maksudnya ada N ya di sini ya, NE harusnya. Jadi norepinefrin, serotonin, dan dopamin di dalam otak. Jadi kalau adik-adik lihat dulu video yang tadi saya sematkan di patofisiologi, itu dilihat dulu. Nanti kalian akan melihat gambaran, oh gimana sih perbanyakan neurotransmitter itu gitu ya. Harusnya itu kalau normalnya dia ketika ada penghantaran neurotransmitter dari sinap ke possinap itu seimbang. Jadi input input dari neurotransmitternya itu sama dengan output, harus sama jumlahnya. Yang diberikan dan yang diserap itu harus sama. Tapi kalau yang ada gangguan depresif ini, dia ada kelebihan di situ. Jumlah yang dihantarkan oleh sinap itu tuh lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi terlalu banyak sehingga dari possinap sendiri itu tidak bisa menampung semuanya. Nah, kelebihan dari amin biogenik ini yang menyebabkan dia itu depresi. Ya. Kemudian karena saya mau jelaskan dulu. Kenapa kok harus 3 neurotransmitter ini, maksudnya NE, kemudian serotonin dan dopamin. Kenapa harus 3 ini? Karena ketiga neurotransmitter ini itu adalah neurotransmitter yang sangat mempunyai peran yang banyak untuk menjadi bahagia gitu ya. Hormon-hormon yang bahagia itu akan muncul di dalam tubuh. Hormon semangat, hormon bahagia, hormon merasa nyaman. Nah, itu semua itu bisa berkurang gitu ya. Bisa berkurang, bisa lebih. Nah, ini yang berperan sebagai depresi. Jadi antidepresi kita. Ketiga hormon ini, norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Kemudian tidak digunakan lagi sebagai obat lini pertama karena efek sampingnya. Efek sampingnya itu seperti mulut kering, sebelit, penglihatan kabur, pusing, takikardi, ingatan menurun, dan retensi urin. Contohnya apa? TCA itu adalah amitriptilin, komipramin, doxepin, imipramin, dan lain sebagainya. Ini adalah antidepresan trisiklik. Kontraindikasinya ada di myocardial infarct, aritmia, kemudian penggunaan bersama MAOI ini dilarang. Kemudian antidepresan tetrasiklik, itu mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis pada presinap alfa-2 adrenergic autoreseptor dan heteroreseptor. Jadi dia itu meningkatkan aktivitas non-adrenergic dan seratogenik. Kemudian bermanfaat untuk pasien depresi dengan gangguan tidur dan kekurangan berat badan. Efek sampingnya masih mulut kering, peningkatan BB, dan konstipasi. Contoh obatnya adalah maprotilin, nianserin, amoxapin, dan mirtazapin. Ya, lanjut kita ke SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi dia itu adalah mekanisme kerjanya menghambat pengambilan serotonin yang telah disekresikan dalam sinap. Jadi bisa dilihat nanti di videonya. Ketika dia setorkan gitu ya, neurotransmitternya ke possinap, nanti akan dikembalikan. Dari possinap itu nanti akan mengembalikan
neurotransmitter yang telah disampaikan kepada sinap. Nah, yang SSRI ini dia mencegah pengambilan serotonin uptake. Jadi ditutup lubang-lubangnya itu ya. Biar apa? Biar nggak kembali banyak gitu. Jadi menghambat pengambilan serotonin yang telah disekresikan. Ditutup. Jadi sehingga serotonin yang diproduksi itu nanti nggak menjadi lebih banyak. Gitu. Contoh obatnya adalah citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertralin, dan lain sebagainya. Fluoxetine ini merupakan antidepresan yang memiliki waktu paru yang lebih panjang, sehingga fluoxetine dapat digunakan 1 kali sehari. Efek samping dari SSRI yaitu adalah gejala gastrointestinal, yaitu mual, muntah, diare, kemudian bisa disfungsi seksual pada pria dan wanita, pusing, dan gangguan tidur. Nah, ini adalah SNRI, serotonin atau norepinephrine reuptake inhibitor. Jadi kalau yang tadi itu kan cuma SSRI ya. Kalau ini bisa menghambat norepinephrine. Mekanisme kerjanya adalah memblok monoamin dengan lebih selektif. Antidepresan golongan SNRI ini memiliki aksi ganda. Jadi dia bisa memblok serotonin atau norepinephrine atau dua-duanya. Kemudian obat yang termasuk golongan SNRI itu adalah venlafaxine dan duloxetine. Nah, kemudian ada golongan monoamin oksidase inhibitor atau kita sebut MAOI. Itu adalah suatu enzim kompleks yang terdistribusi di dalam tubuh yang digunakan dalam dekomposisi amin biogenik. Dekomposisi maksudnya adalah merubah bentuk menjadi lebih sederhana lagi. Mekanismenya adalah memetabolisme Na dan serotonin untuk mengakhiri kerjanya supaya mudah disekresikan, dan dengan dihambatnya MAO ini akan terjadi peningkatan kadar Na dan serotonin di sinap, sehingga akan terjadi perangsangan SSP. Kemudian enzim pada MAOI memiliki 2 tipe, yaitu adalah MAOA dan MAOB. Kedua obat akan digunakan apabila obat-obat antidepresan yang lain sudah tidak bisa mengobati depresi atau tidak manjur. Jadi kalau yang MAOI ini langsung menyerang Na dan serotonin untuk stop kerjanya, dia dilemahkan. Ya. Sehingga kadar yang di sinap itu akan terjadi peningkatan. Dan dia akan terjadi perangsangan di SSP. Kemudian contoh obatnya ada macrobomida. Itu dia menghibisi MAOA secara irreversible. Tetapi pada keadaan overdosis selektivitasnya akan hilang. Kalau obat yang lain contohnya adalah Salegin. Salegin itu dia secara aktif memblokir MAO yang B. Kemudian obat yang lain ada penazin, kemudian ada tranilsipromin, dan efek sampingnya itu ada postural hipotensi, penambahan berat badan, dan gangguan seksual. Ini adalah kumpulan dari golongan, kemudian nama generiknya, kemudian potensinya tuh gimana, kemudian ada dosisnya juga ya. Memudahkan kalian untuk memilihkan obat yang mana yang harus dipilih. Ya ini sampai SRRI aja tapi nggak sampai ke MAOI. Nah ini adalah peringatan kepada penderita ya. Peringatkan kepada penderita agar tidak memakan makanan yang kaya tiramin, dopamin, dan triptofan. Jadi diet dulu makanan ini. Selama kurun waktu 2 minggu setelah penghentian MAOI. Karena setiap makanan kaya protein itu
juga dapat menyebabkan krisis hipertensif pada penderita yang menggunakan MAOI. Juga diedukasi agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan yang mendukung amin simpatomimetik selama terapi MAOI. Instruksikan kepada penderita untuk tidak mengkonsumsi kafein juga dalam bentuk apapun. Dan apabila ada sakit kepala yang berlebihan bisa dilaporkan. Ini adalah pemberian bersama antidepresan, jadi misalnya kombinasi gitu ya. Pasien yang menerima SSRI dan MAOI itu bisa menyebabkan reaksi serius, kadang fatal. Karena terjadinya hipertermia, kekakuan gitu ya. Kemudian instabilitas otonom disertai fluktuasi cepat pada TTV. Perubahan siklus mental, agitasi hebat, dan dia bisa terjadinya koma. Bahaya sekali ya. TTV itu maksudnya adalah tanda-tanda vital ya. Nah, kemudian terjadi pada pasien yang baru saja menghentikan SSRI dan baru mulai terapi dengan MAOI. Itu harus ada selang waktu 2 minggu. Jangan langsung diberikan MAOI bersama atau segera setelah antidepresan trisiklik. Karena bisa terjadi seizure atau koma, hipertermia, takikardi, takipneu, kemerahan kulit, kebingungan. Takikardi itu adalah ini ya, irama jantung yang berdetak kencang tanpa apa ya, kan nggak enak ya kalau takikardi itu. Mungkin kalian pernah takikardi kalau misalnya kalian keringat dingin. Nah, itu kan jantungnya berdetak lebih kencang. Nah, kalau takipneu itu artinya dia pernafasannya tuh cepat gitu ya. Jadi napasnya tersengal-sengal. Oke. Kemudian ini adalah interaksi MAOI dengan makanan. Ya, jadi edukasi untuk tidak makan makanan yang seperti ini yang ada di dalam tabel. Ini juga ya. Karena kandungan tiramin tidak dapat diprediksi dan bervariasi. Jumlah tiramin diurutkan dari rendah ke tinggi. Maksudnya yang ada A, ya ini kan ada B nih. B itu berarti kandungan tiraminnya tinggi sampai tinggi sekali. Kalau yang A itu rendah ke tinggi. Yang A mana ya contohnya? Oh, nggak ada ya. Ini B semua. Ya, bisa lihat di sini. Nah, ini juga adalah kumpulan dari obat golongan antidepresan dan contoh obatnya. Yang dia itu semakin kuat efektivitasnya, bisa dipilih di sini. Jadi kalau kita lihat dari sini, obat SSRI yang paling direkomendasikan adalah bisa dilihat ya. Kalau ini dia paroxetin saja. Bioavailabilitasnya rendah. Kita bisa mungkin memilihkan citalopram ya. Citalopram. Atau mungkin fluoxetine. Ini bagus ya fluoxetine ya. Paling bagus kayaknya fluoxetine ini. Kemudian tricyclic kita juga bisa melihat ya. Di sini paling bagus yang mana. Dilihat dari data ini. Nah, peran farmasis untuk pasien depresi adalah menyusun database pasien, karena kita tahu terapi dari pasien depresi itu sangat panjang. Kemudian evaluasi, memonitoring terus, penyusunan RPK atau rencana pengembangan kefarmasian, implementasi RPK, monitoring dan konseling, kemudian tindak lanjut. Ini adalah lama terapi dari antidepresan. Fase terapi akut itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian fase terapi lanjutan itu 4-9 bulan. Dan terapi fase rumatan atau maintenance itu bervariasi. Terapi akut dan lanjutan dianjurkan untuk semua pasien dengan gangguan depresi mayor. Misalnya, lama terapinya tuh bisa sampai 7 bulan.
Pemberian terapi rumahan berdasarkan kepada jumlah episode sebelumnya. Misalnya episode sebelumnya itu cuma sekali gitu ya. Ya udah berarti fase maintenance-nya juga mungkin nggak usah lama. Yang ini tergantung dokter merasakan ya. Kemudian beratnya episode sebelumnya, riwayat gangguan depresif yang pada keluarga, ada riwayat atau enggak gitu ya. Kemudian usia, biasanya lansia ini memburuk karena ya itu tadi metabolismenya sudah berkurang. Kemudian respon pasien terhadap obat, menetapnya stresor lingkungan. Jadi misalnya stresor itu maksudnya yang sesuatu yang bikin stres gitu ya. Kalau pasien depresi itu masih di dalam lingkungan yang stresornya kuat, dia tidak move ke apa ya, ke yang lain, pindah tempat atau menghindari dari stresor itu ya sama aja. Nah, ini adalah terapi rumatan yang dianjurkan bila ada salah satu kriteria dari 3 atau lebih episode depresif sebelumnya, itu tanpa memperhatikan usia ya, langsung dikasih terapi rumatan. Atau 2 atau lebih episode sebelumnya, jadi usianya itu lebih dari 50 tahun, atau 1 atau lebih usia lebih dari 60 tahun. Apabila dari ketiga ini dialami oleh pasien, maka dia dianjurkan untuk menerima terapi rumatan atau maintenance. Kemudian apabila dihentikan antidepresan ya, ini juga perlu diedukasi ke pasien-pasien yang mendapatkan obat antidepresan bahwa obat antidepresan ini tidak boleh dihentikan secara suka-suka. Karena apa? Karena akan mengakibatkan withdrawal syndrome atau gejala fisik dan mental yang terjadi setelah berhenti atau mengurangi asupan obat. Jadi dia bisa tambah memburuk gitu. Bisa tambah banyak, tambah tinggi kandungan di postinapnya untuk saraf tadi saraf, ner serotonin dan dopamin tadi bisa, fluktuatif gitu. Kemudian withdrawal ini itu ya bisa memburuk dengan paroxetine atau venlafaxine. Kemudian gejalanya tuh pusing, mual, parestesia, cemas, insomnia, kemudian onsetnya itu 36 sampai 72 jam. Parestesia ini maksudnya adalah kesemutan ya contohnya. Kesemutan parestesia. Ini biasanya kayak sensasi seperti tertusuk jarum atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Nah, onsetnya ini 36 sampai 72 jam, kemudian durasinya 3 sampai 7 hari. Mengalami ini semua. Gitu ya. Kalau udah mengalami tanda-tanda seperti ini berarti dia withdrawal syndrome. Nah, ini adalah jadwal tapering dosis untuk terapi jangka waktu lama. Jadi misalnya kalau dia pakai fluoxetine, maka umumnya tidak perlu tapering. Ya. Tapi kalau dia pakai sentralin dan lain sebagainya di bawah ini, itu dia ada penurunan dosisnya. Jadi dosisnya itu diturunkan setiap 1 sampai 2 minggu di tapering gitu, sebelum dilepas. Kemudian keterangan resiko kambuh atau relapse paling besar 1 sampai 6 bulan setelah penghentian. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati yang berkaitan dengan kegagalan terapi, yaitu menggunakan benzodiazepin atau ansiolitik sebagai obat tunggal dalam memberikan terapi gangguan depresi tidak akan menyembuhkan depresinya. Kemudian kegagalan memonitor hasil pengobatan, efek samping, dan kepatuhan berobat. Setiap pengobatan menuntut adanya evaluasi yang baik dan terus-menerus terhadap ketiga aspek tersebut, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang perlu. Kemudian seringkali digunakan dosis yang terlalu rendah dari yang dianjurkan. Analoginya adalah memberikan antibiotika dengan dosis yang tidak cukup untuk membunuh bakteri. Jadi ini juga dosisnya juga harus
lebih dari dosis minimal ya. Karena apa? Takutnya dosisnya terlalu rendah. Nah, kemudian terlalu cepat menghentikan obat, jadi merasa sudah sembuh, maka dia tidak melanjutkan obatnya. Kemudian polifarmasi, kombinasi obat yang tidak perlu atau tidak rasional, akan memperbesar kemungkinan timbulnya efek samping dan interaksi obat. Kemudian tidak mengedukasi penderita dan keluarga sehingga dia tidak memahami dengan baik apa sih terapi yang harus dilakukan. Nah, ini adalah rencana monitoring ya terapi obatnya. Ada yang monitoring efektivitas terapi dan monitoring ROTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Monitoringnya yaitu apoteker selalu memperhatikan kepatuhan penderita dan mengetahui alasan kenapa sih dia tidak patuh, ya misalnya pasien tidak patuh. Kemudian dirujuk ke dokter atau psikiater apabila menunjukkan gejala-gejala psikosis atau pikiran bunuh diri. Kemudian memonitoring reaksi ROTD ini. Jadi pelaksanaan monitoring terapi obat bagi rawat jalan memiliki keterbatasan karena dia tidak bisa kita monitoring setiap hari. Jadi diharapkan khususnya kalau yang rawat jalan ini kita juga harus mengedukasi keluarga pasien. Ini ya tadi ya, ROTD dari antidepresan. Jadi yang paling banyak itu apa artinya dari obat-obat tersebut. Kemudian monitoring ketaatan itu dipastikan penderita itu harus taat dulu minum obat. Kemudian mendapatkan dosis yang cukup untuk periode yang cukup. Bila minum antidepresan trisiklik, sebaiknya diperiksa kadar obat dalam serum. Karena penderita yang minum obat lain dapat merubah farmakokinetik dari PCA. Ini adalah efektivitas terapi. Kalau dia di fase akut, maka dia jadwalkan follow up pertama dalam waktu 2 minggu. Terus ini adalah ya untuk mendukung efektivitas terapinya. Jadi ini yang direkomendasikan untuk di follow up. Edukasi ke penderita, kita sebagai farmasis, jadi kita edukasi dulu kalau gangguan depresi itu bukan cacat kepribadian atau kelemahan karakter. Jadi diberi semangat motivasi kalau depresi itu bisa sembuh. Kemudian semua antidepresan efektivitasnya sama. Sebagian besar pasien akan mengalami ESO pada permulaan terapi. Jadi diedukasi kalau misalnya ada ESO itu jangan panik. Nanti misalnya ESO-nya itu merugikan atau mengganggu aktivitas, bisa segera lapor ke dokter atau ke apoteker. Kemudian antidepresan sebaiknya diminum pada waktu yang sama setiap harinya, jadi pada jam yang sama. Kemudian respon terhadap antidepresan tertunda. Antidepresan diminum minimal 6-9 bulan. Kemudian antidepresan bukan senyawa adiktif. Ya. Jadi tidak menyebabkan ketergantungan. Ini yang sebenarnya masyarakat itu yang awam ya masih kurang paham tentang antidepresan. Biasanya kalau antidepresan ini kan dia bisa mengubah mood ya. Sehingga orang-orang yang beranggapan dengan minum obat antidepresan itu dia mengubah mood-nya menjadi lebih baik. Kayak penyalahgunaan obat. Nah, itu yang orang-orang awam masih belum paham. Padahal itu bisa mengganggu hormonnya sendiri. Hormon kebahagiaannya sendiri. Jadi bahaya kalau disalahgunakan. Obat yang dapat menyebabkan gangguan depresif. Ya, ini yang tadi. Kemudian ini adalah faktor risiko relapse atau rekurensi dari depresi. Ini singkat dari yang tadi. Kemudian ada juga serotonin syndrome. Ini adalah kondisi ketika kadar serotonin dalam tubuh terlalu banyak. Kondisi ini terjadi akibat konsumsi obat yang tidak sesuai dosis atau
tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Hati-hati serotonin sindrom ya. Kemudian timbul pada penderita yang minum 2 atau lebih obat yang meningkatkan kadar serotonin di susunan saraf pusat. Paling sering akibat kombinasi MAOI, SSRI, dan trisiklik antidepresan. Kemudian pengelolaan serotonin sindrom. Pertama adalah edukasi penderita. Pastikan penderitanya itu paham masalah potensial. Kemudian hubungi dokter apabila risiko serotoninnya itu meningkat. Pencegahan bisa dengan rekonsiderasi pemakaian kombinasi serotonin 2 atau lebih. Jadi diutamakan itu terapi tunggal dulu. Kemudian pertimbangkan merubah ke obat alternatif yang serotogeniknya lebih rendah. Kemudian pengelolaannya, hentikan semua obat yang serotogenik. Diganti dengan obat lain ya. Kemudian berikan perawatan penunjang bila perlu. Ini adalah simptom yang berkaitan dengan serotonin sindrom. Jadi ada bingung, agitasi, cemas, kemudian otot kaku, tidak tenang, dan lain sebagainya. Juga gejala-gejalanya. Efektivitas itu pasien harus didukung dengan semangat ya, motivasi agar meneruskan dari acute phase, kemudian dia melanjut ke continuing phase dan maintenance phase untuk menghindari kekambuhan. Jadi terapinya panjang. Nah, keamanan, hati-hati resiko timbulnya keinginan bunuh diri pada anak dan remaja setelah minum antidepresan tertentu di awal pengobatan. Hindari overlapping antidepresan dengan efek farmakologi sama, sehingga nanti akan meningkatkan serotonin dan NE-nya. Kalau sudah overlap gitu ya, maka mungkin akan terjadi serotonin sindrom. Tidak boleh menghentikan terapi tiba-tiba, harus tapering, karena menghindari munculnya withdrawal syndrome. Hati-hati MAOI, inhibitor irreversible ya, waktu paruhnya panjang 14 hari. Efek sedasi dan anticholinergic, hindari alkohol. Hindari mengendarai kendaraan, karena ini bisa mengakibatkan mengantuk juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Untuk studi kasus sudah saya sampaikan, saya upload di e-link. Silahkan dijawab secara individu, kemudian disertai dengan sumber literaturnya. Biasanya kalau saya kasih kasus gitu ya di forum e-link, itu banyak deh yang kayak kopas gitu kan, untuk kopas atasnya, kemudian jawabnya sembarangan gitu ya. Saya tuh perhatikan, saya tuh baca satu-satu. Jadi semisal kalian itu mengedukasinya dengan benar, terus apa ya, dengan sumber yang akurat, itu mohon disampaikan aja sumbernya gitu ya. Jangan waton atau jangan asal jawab gitu, karena pasti akan saya baca satu-satu. Kemudian ada kuis juga hari ini ya. Kuisnya untuk kelas B itu dimulai 10 menit sebelum jam kuliah berakhir, berarti di jam 9.50 sampai jam 10. Jadi waktunya cuma 10 menit karena ada 10 soal. Nanti harap kelas B tidak memberikan atau membocorkan soal ke kelas A. Nanti kalian sendiri yang rugi kalau kalian membocorkan soalnya ya. Kemudian untuk kelas A nanti juga kuis akan dimulai di jam 10 menit sebelum kuliah berakhir. Berarti di jam 11.50 sampai jam 12. Gitu ya. Baik, saya akhiri untuk materi hari ini, perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata di penjelasan saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.